Mari kita berdoa. Pada malam hari ini, ya Tuhan, kami bersyukur sebagai seorang pemuda, kami yang sudah dipersiapkan Tuhan sejak masih kanak-kanak untuk boleh mengenal Tuhan lebih dalam dan lebih jauh daripada hari-hari yang lalu. Kami bersyukur karena diberi kesempatan untuk belajar dari firman yang memberikan arah untuk kami melakukan kehendak-Mu. Tentunya kami sering kali berada di dalam persimpangan, ya Tuhan. Kami tidak tahu apakah kami harus ke kanan, apakah harus ke kiri. Tuhan, kami memohon melalui pencerahan pikiran kami dengan firman, kiranya kami mendapatkan kekuatan dan berani mengambil keputusan apa yang harusnya kami kerjakan di hadapan-Mu sejak kami masih muda. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Pimpin kami, buka pikiran kami, beri kepada kami hati yang takut kepada Tuhan, dan berilah kepada hamba-Mu yang terbatas bijaksana, kuasa dan urapan. Kiranya kebenaran-Mu yang diberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Seorang nakoda, ketika dia mendapatkan signal di layar untuk boleh membawa sebuah kapal laut, dia akan memperhatikan apakah signal yang ada di layar di hadapan dia itu menunjukkan perjalanan harus dilanjutkan atau tidak. Karena kita tahu kalau signalnya menunjukkan bahwa di tempat kira-kira berapa kecepatan knot akan menabrak batu karang atau es, gunung es yang menjulangnya sedikit tapi di bawahnya itu begitu besar. Maka seorang nakoda yang sudah terampil, sudah mengerti, sudah berpengalaman, dia tidak hanya sekedar melanjutkan. Dia akan pertimbangkan, pertama yang perlu dipertimbangkan, kecepatannya itu haruskah saya kurangi. Yang kedua, dia harus mempertimbangkan apakah saya harus saat ini membelokkan ke arah yang lain supaya saya tidak tabrak. Ini gunung es, ini batu karang. Yang ketiga, kemampuan daripada kapal ini bagaimana? Apakah kalau kemampuan kapal ini saya teruskan dengan kecepatan, dengan tiba-tiba mendadak kecepatan itu dikurangi, itu mesin akan merusak dan itu membahayakan perjalanan lebih lanjut. Maka tentunya seorang nakoda, seorang yang sudah punya pengalaman, punya pengertian, punya pemahaman tentang kapal yang akan dinakodai, dia akan mengambil keputusan-keputusan yang cermat, cepat dan tepat. Jika tidak, maka seluruh kapal yang akan dibawa itu bahkan penumpangnya akan habis dan mungkin karam berada di situ. Itu yang terjadi pada kapal yang kita sudah kenal, yang pada awal abad 19 itu sudah kita tahu, yaitu kapal apa? Titanic. Begitu paling bagus, paling baik, paling canggih pada masa itu, dan kapal pesiar itu begitu luar biasa. Nakoda sudah pikir ini sesuatu tidak akan terjadi. Tetapi begitu di tengah jalan dia tidak perhitungkan kapal baik, kondisinya cukup, dan itu pertama kali. Tapi dia tidak perhitungkan bahaya di depan. Begitu ditabrak gunung batu es itu, habis. Seringkali juga kita mengambil keputusan yang terlambat setelah kita sudah lewati kesulitan yang harus kita telan. Sudah terlambat, air mata sudah menetes, lutut sudah luka, bahu sudah lelah, dan tidak lagi ada hope. Tetapi faktanya harus saya jalani, karena keputusan yang sudah ambil di masa yang beberapa saat yang lalu itu, inilah hasilnya, resultnya ini. Dua hal ini yang mungkin membuat contoh bagi kita boleh berpikir ulang, menjalankan kehendakku sendiri di dunia yang sudah rusak. Mari kita membaca firman Tuhan. Doa Bapa kami, salah satu ayat yang ingin kita baca sama-sama, pasal 6 Matius ayat 10. Pasal 6 ayat 10 Injil Matius. Mari kita membaca bersama-sama. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kita membaca lagi.
dari Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai 46. Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai 46. Mari kita membacanya bersama-sama, ayat demi ayat. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Mari sama-sama kita membacanya. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau kiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Dua doa awal pelayanan dan akhir pelayanan Kristus. Diawali dengan "Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga." Diakhiri dengan "Biarlah kehendak-Mu jadi atas segala sesuatunya." Bicara kehendak itu bicara topik tema yang sangat luas dan besar. Tidak mudah dibicarakan dengan kata-kata yang sederhana, dan tidak mudah pula kita ucapkan dengan praktek hidup kita. Kata kehendak itu sesuatu yang muncul dalam hidup setiap orang secara natural. Karena Tuhan cipta manusia itu ada kehendaknya. Tuhan cipta manusia sebagai makhluk pribadi, bukan sebagai makhluk robot, bukan sebagai binatang, bukan sebagai tumbuhan. Tapi manusia dicipta oleh Tuhan sebagai makhluk pribadi yang di dalam dirinya manusia ada kehendak. Dan kehendak itu tidak mungkin tidak ada di dalam diri manusia. Jadi setiap kita punya kehendak. Di dalam kehendak ada sesuatu yang perlu dikerjakan, ada sesuatu yang harus dikerjakan, ada sesuatu yang diharapkan. Di dalam kehendak itu muncul sesuatu, tetapi di dalam diri pribadi manusia 3 hal apa yang penting sebelum berkaitan dengan kehendak? Kehendak berkaitan dengan 3 hal. Yang pertama ada yang disebut dengan pikiran. Yang kedua itulah kehendak, kemauan. Yang ketiga emosi. Ketiga-tiganya itu ada satu hal yang mengikat, yaitu kebebasan, free will. Ini penting, prinsip ini penting dulu, supaya saya pelan-pelan menjelajah kehidupan kita. Ada namanya pikiran, ada kemauan atau kehendak, ada yang namanya emosi, affection. 3 ini diikat menjadi satu di dalam diri manusia, itu free, kemauan bebas, kedaulatan. Pada awal manusia dicipta, sebelum manusia jatuh dalam dosa, 3 hal ini tunduk bebas kepada Allah. Pikiran, kehendak, dan emosinya itu dikuasai oleh firman dan bersandar kepada firman. Adam jatuh dalam dosa dan seluruh keturunannya termasuk kita dan sampai akhir zaman seluruh manusia dirusak oleh dosa. Pikirannya dirusak, kehendaknya dirusak, emosinya dirusak. Maka 3 ini di dalam Roma pasal 1 ayat 18 sampai dengan 32 itu dijelaskan manusia yang sudah rusak, dosanya sudah merajalela, di mana pikirannya rusak,
kehendaknya rusak dan emosinya rusak, maka Tuhan membiarkan. Ini tahap terakhir di dalam bagaimana mengerti kehendak. Jikalau Tuhan sudah membiarkan, itu sesuatu yang sangat tidak dapat lagi diganggu gugat. Tuhan membiarkan pikirannya sesat. Tuhan membiarkan orang tersebut kacau di dalam kehendaknya. Yang dia keinginkan, yang dia maui adalah sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Dan emosinya dikuasai oleh emosi yang tentunya dikuasai oleh dosa. Roma 1 ayat 18 sampai dengan 32. Kalau saudara-saudara perhatikan ayat-ayat tersebut, itu dimulai, kejatuhan itu dimulai, kerusakan itu dimulai, kehendak yang dibiarkan Tuhan itu dimulai karena manusia tidak lagi punya relasi pribadi dengan Allah. Manusia sudah putus relasi, dan relasi yang putus itu membuat arah manusia tidak lagi kepada Allah tetapi kepada alam atau kepada diri. Sehingga diri yang menguasai seluruh sesuatu yang Tuhan mau kerjakan di dalamnya. Maka Adam dan Hawa berdosa bukan kehendak Allah, tapi kehendak dirinya. Bukan keputusan Allah, tapi keputusan daripada Adam dan Hawa. Lalu manusia dan keturunannya terus berkehendak. Tidak akan mungkin tidak ada kehendak dalam diri manusia, karena manusia kita pribadi sebagai makhluk pribadi. Maka kita masing-masing punya kehendak. Masing-masing kita dipengaruhi oleh kehendak kita. Tetapi kehendak kita itu dipimpin oleh apa? Itu sekarang yang menjadi persoalan. Kalau kehendak kita dipimpin oleh pikiran kita yang dijernihkan, diperbaharui, disucikan, dikuduskan, dilayakkan oleh firman, oleh Roh Kudus, oleh darah Yesus, maka kehendak kita lambat atau cepat akan mengalami pengikutan kepada hal itu. Dan jikalau kita boleh dipimpin dengan kehendak yang beres itu, maka emosi kita akan cepat atau lambat, kita akan terus mengalami perubahan pembaharuan kita dalam karakter. Tetapi persoalannya, tiga-tiga itu tidak bisa terpisah. Tiga-tiga itu kepikiran, kehendak, dan emosi itu tidak bisa terpisah. Nah, kalau kita berbicara ketiga-tiganya ini di dalam diri manusia, itu jadi satu. Kalau di dalam perjanjian lama disebut hati. Kalau dalam perjanjian baru sering disebut oleh Paulus pikiranmu. Hendaklah pikiranmu. Kata pikiranmu itu sudah mengandung pikiran, kehendak, emosi. Ini bisa nangkep ya. Supaya nanti kalau baca Alkitab itu kadang-kadang kita lihat, oh ini cuma pikiran saja, nggak ada emosi, tidak. Tiga-tiga itu nyangkut, jadi satu kesatuan. Sekarang kalau bicara kehendak Allah, itu satu pemahaman luas yang lebih tinggi dari apapun pengajaran yang lebih sulit. Karena di bawah Allah, artinya pribadi Allah, satu hal yang satu degrade, satu level, yaitu kehendak Allah. Setelah itu pekerjaan karya Allah. Lalu setelah itu pemeliharaan Allah dan semuanya. Tapi tidak ada yang lebih besar daripada kehendak Allah, yaitu Allah itu sendiri. Selain Allah itu sendiri. Jadi bicara kehendak Allah adalah bicara keseluruhan rencana Allah dan pikiran Allah di dalam dirinya Allah. Jadi mengenal Allah, mengenal kehendak Allah. Mengenal Allah, mengerti rencana Allah. Mengenal rencana Allah, mengerti kehendak Allah. Ini sesuatu yang tidak bisa mudah dipikirkan. Benar-benar mengalami satu kesulitan. Seorang yang bernama Mr. Batman, di dalam bukunya John Bunyan, Journey to Hell, Perjalanan ke Neraka. John Bunyan mengatakan ada seorang yang bernama Mr. Batman. Mr. Batman ini dididik oleh ayahnya yang begitu Kristiani, disekolahkan di dalam tempat pendidikan yang begitu baik, bahkan mendapatkan job, majikannya pun adalah orang yang takut akan Tuhan. Tetapi Mr. Batman ini memang punya hati terus memberontak, terus melawan Tuhan, terus melakukan kejahatan. Satu kalimat yang menggelitik hati saya dalam tulisannya John Bunyan itu apa? Mr. Batman itu selalu pikir begini, apalagi ya dosa yang belum saya kerjakan seumur hidup saya mau cari. Saya baca buku ini, saya pikir ini Mr. Batman yang ditulis oleh John Bunyan ini bener ada gak ya orangnya? Apalagi yang belum saya kehendaki dalam dosa yang belum saya perbuat seumur hidup saya.
Maka dia berbagai cara diajak ibadah, baca Alkitab, ikut memuji Tuhan. Tetapi di dalam hatinya terus ada pemberontakan, terus melawan Tuhan, terus bahkan yang lebih mengerikan untuk pemuda-pemudi. John Bunyan menuliskan begini. Seorang temannya nggak disebutkan namanya, tapi dia bilang begini, Mr. Batman, jikalau kamu mau mendapatkan wanita yang itu, yang kamu sudah idam-idamkan, karena dia punya hutang banyak banget. Mungkin kartu kreditnya menumpuk, mungkin ya macam-macam lah. Pokoknya perusahaan yang diberikan ayahnya itu betul-betul bangkrut. Ada satu pengharapan, tanda kutip. Ada seorang gadis yang cantik, yang baik, yang rohaninya bagus. Temannya ini ngasih tahu, Mr. Batman, kamu punya persoalan yang seperti itu begitu mengerikan. Kalau penagih utang atau orang-orang yang selama ini kamu tipu meminta tanggung jawab samamu, wah pasti dihukum. Pada masa itu hukuman gantung merupakan hukuman yang biasa di depan umum. Kalau sekarang kan nggak mungkin begitu. Lalu Mr. Batman itu dikasih teknik baru. Begini aja Mr. Batman, kamu lihat kan perempuan itu rajin baca Alkitab, doa, persekutuan, terus kalau hari Minggu duduknya di mana kamu lihat. Nah sekarang kamu ikuti gaya hidupnya. Jadi Mr. Batman yang arogan dalam hidupnya, yang punya pikiran selalu apalagi dosa yang aku mau kerjakan yang belum kuperbuat. Lalu Mr. Batman, oke deh kalau begitu, udah gak ada harapan, hopeless, sudah gak ada sesuatu yang bisa diandalkan, papanya sudah serahkan hartanya, sudah habis. Teman-temannya yang dulu ditraktir makan apa segala macam, udahlah gak usah temenin, udah gak ada modal lagi. Tapi penagih utang dan sebagainya sudah terus coba desak dia. Minggu pertama dia mulai bersikap manis, lembut. Terus dia mulai berubah, benar-benar berubah. Waktu saya baca buku itu, adakah orang yang seperti ini ya? Berubah, dia ikutin PA, dia ikutin nyanyian, ikutin perempuan ini. Terus dia bilang, aku takut teman, kata Mr. Batman kepada temannya. Udah akuin aja dosamu, bahwa kamu memang berdosa dan kamu mau berubah. Ya. Dia beranikan bicara, memang saya orang berdosa, dulu saya jahat. Dia pengakuan dosa. Lalu Mr. Batman pelan-pelan masuk ke dalam hatinya perempuan itu. Wah, tentunya anak gadis yang melihat perubahan dari gelap ke dalam terang. Tentunya gadis-gadis itu seperti matanya melotot. Wih, ini laki-laki di zaman saya model begini. 1 dari 1.000.000. Nggak ada nih, susah sekali nih. Semua berdoa, puji Tuhan, nyanyi lagu. Waduh, lihat cara bicaranya. Wah, kalau ngeliat begitu mungkin yang anak gadis di sini bilang, wah kalau bisa seperti dia laki-laki itu. Tapi pikiran Mr. Batman bukan itu. Di dalam hatinya yang paling dalam, kehendaknya apa? Kapan aku jadikan dia istri, lalu aku habisi semua hartanya untuk bayar hutang-hutang itu. Tapi siapa yang tahu? Kehendak dia nggak ada yang tahu loh. Pendetanya cuma satu yang tahu, temennya itu. Cuma itu yang satu tahu. Penunggu utang nunggu di depan-depan, sudah nggak usah digubris. Pasti kita punya urusan beres sama dia. Kenapa? Lihat dia sudah dekat dengan orang kaya itu, perempuan yang cantik itu, yang wah pinter sekali sandiwaranya. Biar kita tenang di luar. Jadi Mr. Batman akhirnya berminggu-minggu, berbulan-bulan bersandiwara sampai bertahun-tahun, dan pada waktu hari tahun-tahun terakhir dia menyatakan cinta. I love you. Saya suka sama kamu. Terus perempuan itu kayak tersanjung gitu ya, kayak ada sayapnya, terbang-terbang, senang sekali. Tapi Mr. Batman punya kehendak, gua kerjain lo. Lain, wajahnya wajah malaikat, tapi dalamnya tanduknya banyak. Hati-hati perempuan dengan rayuan gombal laki-laki. Dan hati-hati juga laki-laki dengan rayuan gombal perempuan. Karena itu ada. Itu cerita bukunya abad 17, saudara, bukan abad sekarang. Jadi sejak abad 17
Sudah ada perempuan dan laki-laki model begitu. Mr. Batman itu punya cucu, punya cicit. Ya mungkin di antara kita mungkin ada, mungkin di luar sana ada. Saya berharap nggak ada Mr. Batman di sini. Yang dimana kehendaknya luar biasa, tapi bisa ditutupin dengan sesuatu yang spektakuler rohani. Akhirnya Mr. Batman menikah, dipretelin satu-satu habis. Perempuan ini menangis, tapi sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Kalau bicara kehendak Allah, berarti melawan dirimu sendiri. Harus berani. Tuhan, aku mau kehendakmu jadi, bukan kehendakku. Berarti ada satu keberanian. Tuhan, saya tidak mau punya sesuatu lagi. Yang saya harapkan hanya Engkau. Berani? Ini tindakan yang tidak gampang. Mungkin kita pikir bercinta dengan keinginan kita, dengan perempuan atau pacar kita, itu sesuatu yang berkaitan dengan ini kan sekedar saya punya natural love. Tidak. Atau kita mau menentukan sebuah pekerjaan apa yang bersesuai dengan kehendak Allah, kemudian kita game. Tuhan, aku punya proposal ada 4. Pertama, calon pasangan saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, syarat-syaratnya 10. Lalu Tuhan, aku mau yang seperti ini, rambut panjang, ya alis, bibir segini, terus betis, berat badan, tinggi, semuanya Tuhan. Terus yang kedua, proposal yang kedua Tuhan, yaitu pekerjaan. Maka kalau dalam pekerjaan saya dapatkan ini, pekerjaan ini dalam waktu sekian tahun aku dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Yang ketiga Tuhan adalah nanti punya anak-anak. Sampai nanti hari tuanya kalau bisa Tuhan masuk surga ya. Ini Tuhan, please tanda tangan. Kebanyakan orang doa seperti itu. Kebanyakan orang punya kehendak seperti itu. Di balik sesuatu yang keinginan yang besar sekali, dia menutupi dengan perkara rohani. Maka saya paling takut dan paling gentar bicara kehendak Allah. Maka tema yang besar ini, saya pikir NHKBP Jatinegara berani juga ya. Karena tema ini berarti tuntutannya apa? Tuntutannya kita benar-benar tanggalkan semua kehendak kita, turuti kehendak Allah. Apakah kalau begitu saya nggak punya keinginan? Ya pasti punya. Saya ulangi lagi, tidak mungkin manusia tidak punya keinginan. Tapi kehendakku itu sejajar dengan kehendak Allah, kait. Kehendakku yang penuh dengan banyak keterbatasan, kehendakku yang begitu banyak kecemaran, kehendakku yang penuh banyak cacat, kehendakku yang penuh dengan motivasi yang tidak tepat. Aku mau kait dengan kesempurnaan Allah, aku mau kait dengan rancangan Allah yang baik itu, aku mau kait, waktu kait secara internal, maka hidup kita dirubah. Itulah kehendak Allah. Jadi kehendak adalah seluruh apa yang di dalam pikiran Allah menyenangkan hati Allah. Satu kalimat yang saya catat sendiri, ini perenungan sedikit. Dalam keterbatasan kita, Allah hendak menyatakan kuasanya. Dalam keterbatasan kita. Kita terbatas nggak mengetahui kehendak Allah? Kita seolah-olah semua hidup kita di persimpangan. Kita berada di persimpangan, begitu kita salah langkah, satu titik saja, mulai dari satu titik salah langkah, maka ribuan mil berikutnya akan seperti ini. Satu titik salah langkah pertama, akan ribuan mil akan habis, akan jauh berbeda. Kita tidak mungkin tidak melangkah, persoalannya di situ. Kita tidak mungkin akan stop di sini dan berkata, aku nggak mau kemana-mana Tuhan. Aku takut, aku khawatir kalau aku jalan langkahku salah. Tapi kalau aku nggak langkah, aku di sini nggak mungkin karena di sini membakar, ini terbakar. Siapa laki-laki yang tidak suka kalau perempuan begitu baik sama dia? Lalu betul-betul perempuan itu yang adalah dicintai dia dalam hatinya dan diharap-harap. Pasti dia bilang, Tuhan ini dia, cocok, ini jodoh saya. Siapa yang tidak mau kalau kita punya satu tawaran pekerjaan yang begitu baik, lalu kita diberikan tawaran, saudara Riri, berdasarkan rekomendasi dan berdasarkan apa yang saya catat,
kurikulum vitae-nya dan semuanya, maka saudara akan ditempatkan menjadi big boss di tempat ini. Siapa yang gak mau? Pasti kita akan, belum dikatakan begitu, wah sudah punya imajinasi macam-macam. Kalau saya sudah di situ, saya nanti akan buat ini, saya akan pikirkan ini, saya akan beli ini, saya akan perbuat begini. Itu mungkin akan terjadi. Kalau saya dapatkan cewek itu, tuhornya nggak mungkin 5 juta saya kasih, minimum 100 juta. Punya angan-angan. Jadi dibalik keinginan, dibalik kehendak, ada sesuatu yang ingin. Itu untuk apa? Egois, kesombongan, keangkuhan, keinginan mata, keinginan daging. Tadi katakan 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15-17. Jadi kehendak Allah pasti, kalau dia bukan di dalam anak Tuhan, pasti tidak akan sama dengan kehendak manusia. Kehendak Allah tidak mungkin sama dengan kehendakku. Tidak mungkin sama. Kenapa tidak mungkin sama? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Kenapa tidak mungkin sama? Dia pencipta, saya ciptaan. Dia tak terbatas, saya terbatas. Dia mulia, saya hina. Dia kudus, saya kotor. Maka dia yang punya pikiran yang lebih daripada sekedar pikiran apapun di dalam dunia. Dia sudah punya rancangan yang baik. Di dalam mengerti kehendak Allah, satu kalimat yang sederhana saja dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tidak akan mungkin burung pipit jatuh dari, tidak akan mungkin rambut di kepalamu pun Tuhan tahu. Tidak akan mungkin keluar di luar kehendak Allah. Artinya bicara kehendak Allah adalah bicara Allah berdaulat penuh di dalam hidup kita secara personal dan di dalam sejarah hidup kita sampai akhir. Jadi Allah berdaulat penuh untuk mengatur semuanya sehingga kita boleh ikuti kehendak Allah. Pertama, yang kedua, kehendak Allah juga tidak dapat dirubah oleh karena kita punya kehendak sendiri. Karena dia punya kehendak yang bersifat kekal. Yang ketiga, kehendak Allah adalah kehendak untuk dinyatakan kepada orang pilihannya saja. Saya ulangi, kehendak Allah hanya dinyatakan secara terbuka, secara mencerahkan pikiran hanya untuk orang pilihan. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak pernah relasi pribadi dengan Tuhan, orang-orang yang berada di dalam kuasa kegelapan, tidak pernah mengerti apa itu the will of God, apa itu kehendak Allah. Yang ada adalah ambisi, kemauan diri. Saya maunya ini, saya hendaknya ini. Jintan hitam, jintan putih. Maunya sendiri. Apa yang mau dikerjakan berdasarkan kemauan sendiri. Tapi jujur mau dikatakan, bisakah orang dengan kemauannya sendiri semua bisa beres? Nggak mungkin, kita terbatas. Maka kalau Tuhan katakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, itu kaitannya dengan anak-anak Tuhan menggenapi kehendak Allah. Karena sebenarnya kehendak Allah tidak pernah gagal. Kehendak Allah di dalam sejarah hidup manusia tidak pernah berubah. Kehendak Allah di dalam hidup seseorang tidak pernah dikuasai atau dikendalikan oleh diri manusia itu, tapi Tuhan yang pimpin. Di hadapan Tuhan, semua sejarah hidup manusia itu sudah selesai. Di hadapan kita, semua sejarah manusia itu ada in process. Maka waktu kita di dalam yang temporer ini, kita boleh kait dengan yang kekal, yang eternal. Tapi bagaimana yang eternal itu boleh kita nikmati, kita cicipi di dalam yang temporer ini, yaitu kita mengatakan seperti yang Tuhan Yesus katakan, kehendakmu jadi, bukan kehendakku. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Dan Paulus mengatakan, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia di dalam kematiannya, kebangkitannya. Jadi kehendakku itu sudah dikaitkan, dan waktu kehendakku dikaitkan, problemnya apa? Problemnya saya tidak mau submit kepada Allah. Saya tidak mau tunduk kepada Allah, dan saya tidak mau mengikuti. Yang paling sulit di dalam iman kekristenan bukan knowing,
bukan understanding, bukan juga experience, bukan pengetahuan tentang firman. Itu bisa kita baca, bisa kita search di mana saja. Bukan soal understanding, kita bisa studi, kita bisa cari beberapa tokoh-tokoh hebat, pemimpin-pemimpin gereja, bapak-bapak gereja, para teolog yang baik. Bukan sekedar saya experience, saya alami sendiri, tapi yang paling perlu dan paling penting adalah TAAT. 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 Apa saja. Hosea seorang nabi yang pada zaman itu kalau nabi menikah dengan seorang keturunan imam, nabi harus menikah dengan seorang yang hidupnya suci. Nabi harus menikah dengan perempuan yang baik-baik. Tapi Hosea diminta Tuhan apa? Apa? Nikahi pelacur itu. Jadi berbeda. Hosea tidak bilang, wah Tuhan, saya nabi loh, nih nabi, N-A-B-I, nggak tahu ya Tuhan. Masa saya menikah? Tapi itu kehendak Tuhan. Ketika kita bicara kehendak Tuhan, semua pengalaman kita, semua masa lalu kita, semua pengetahuan kita, semua pengertian kita tentang diri Tuhan, sekalipun itu benar, sulit untuk kita bisa katakan, saya sudah mengerti kehendak Allah. Kalau nabi-nabi pada masa itu kita hadir, tentu kita bilang gimana? Wah, pendeta macam apa begitu? Harusnya kan ini masih banyak anak gadis yang baik-baik. Dipilihlah dari antara ini. Kenapa mesti yang di seberang sana itu, yang di bawah kolong jembatan itu, yang setiap harinya menawarkan jasa berdosanya? Tentu pendeta seperti itu gak akan diterima kan? Bisa diterima. Jangankan pendeta, ya, keluarga sendiri kalau kayak begitu, waduh amit-amit ya. Tapi Tuhan mau seperti itu, untuk menyatakan betapa Tuhan ingin mengajarkan kepada umat Israel bahwa bangsa Israel yang joroknya seperti pelacur seperti itu, tetap Tuhan mau bawa dia kembali. Itu message-nya. Untuk menyampaikan message Tuhan seperti itu perlu ada contoh, dan contohnya adalah seorang nabi yang memiliki satu sikap hidup yang bertentangan dengan arus zaman. Kalau menurut kehendaknya ini gimana? Pasti dia berontak. Yunus diperintahkan Tuhan ke Niniwe. Yunus punya konsep, punya pemikiran apa? Kalau di Niniwe itu bukan orang Israel, bukan umat pilihanmu. Mengapa engkau selamatkan mereka? Mereka orang kafir yang patut dibinasakan. Maka Yunus gak mau dia, karena dia tahu satu sifat dari Allah, jikalau Tuhan sudah menaruh belas kasihan, tidak ada satu orang pun yang dapat menolak atau menahan. Saya ulangi, karena Yunus sudah tahu sifat Allah, jikalau Tuhan sudah menaruh belas kasihan kepada seseorang, kepada satu kelompok, kepada satu zaman, tidak ada satu kuasa pun yang dapat merubah dan menolaknya. Wah, ada dua hal yang mengganjal hidupnya Yunus. Kalau saya tidak lakukan, saya melanggar kehendak Allah, karena ini perintah Allah. Tapi kan Tuhan masih ingat kan, itu bukan umatmu. Yang satu lagi, Tuhan kan tahu. Saya tahu kalau Tuhan sudah jatuhkan belas kasihan, sudah tidak ada lagi sesuatu yang bisa batal atau tahan Tuhan, tahan, jangan. Yang ini jangan, kasih geser ke sini saja belas kasihan. Enggak ada. Yunus kabur, pergi. Tapi Tuhan terus menarik dia sampai akhirnya Tuhan mengutus dia di kota itu. Dan 120.000 orang menyambut dan bertobat. Selama 100 tahun kota itu aman, nyaman, sejahtera, karena satu kali Yunus khotbah di situ. Sekalipun kehendak Allah sulit bagi Yunus, tapi Yunus mau taati.
Saudara, kalau bicara kehendak Allah dalam praktek sekarang, berani nggak bilang no love with God, without God? Tidak ada cinta tanpa Tuhan. Berani? Tidak ada pekerjaan di mana saya tidak mengerjakan di sana pekerjaan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang dapat saya kerjakan di luar apa yang Tuhan mau kerjakan bagi saya. Itu sesuatu ucapan di dalam doa. Teologi sukses menolak kehendak Allah. Saya baca buku berulang-ulang, buku teologi sukses. Teologi sukses mengandalkan diri penentu Allah mau ikuti saya apa tidak. Melalui 3 hal. Pertama, pikiran, positive thinking. Positive thinking yang ditulis oleh Norman Vincent Peale. Pasti sudah ada yang baca. Siapa yang sudah baca di sini? Positive thinking? Belum pernah baca buku itu. Wah, itu digandrungi para manajer, digandrungi para. Saya waktu SMA kelas 2 apa kelas 3 baca buku itu. Belum ada yang pernah baca? Udah baca? Bukunya tebal sini. Orang-orang yang kerja di salesman, orang-orang yang kerja marketing itu sangat getol dengan baca itu. Karena dia bilang begini, dirimu adalah penentu masa depanmu. Engkau punya kekuatan di dalam dirimu. Pikirkan yang positif, semua pikirkan. Dan waktu engkau pikirkan, di sana ada possibility, ada kemungkinan engkau dapatkan dan raih. Pikirkan. Jadi dia tolak semua kehendak Allah dengan mengatakan, saya menentukan, saya menetapkan, sayalah yang mengubah hidup saya. Itu positive thinking. Jangan pikir positive thinking itu buku bagus. Itu adalah cikal bakal dari gerakan teologi sukses. Yang kedua, di dalam teologi sukses, dia berbicara tentang kaitannya dengan visualisasi yang diliris oleh Yonggi Cho dengan bukunya 4 Dimensi dan beberapa buku lain. Pikirkan, visualisasikan. Kalau kamu ingin baby Benz warna hitam, pikir. Terus bannya bagaimana? Terus kamu pikirkan setir. Tiap hari kamu pikir, kamu akan dapat. Kamu dapat perempuan yang cantik, pikirkan perempuan itu. Kemudian bayangkan. Ya bisa-bisa jadi pasti dosa. Begitu memang. Itu ajarannya di dalam teologi sukses. Jadi kehendak dia dibuka, kemauan dia aku yang lebih hebat. Yang ketiga, sugesti. Kamu pasti bisa. Kamu gak mungkin gagal. Kamu pasti bisa. Kamu pasti mampu. Kamu pasti bisa. Jadi sugesti. Nah, 3 ini dirangkai di dalam doa. Tuhan, jikalau Engkau berkenan, maka berikanlah kepadaku perempuan itu, pekerjaan ini, rumah itu. Maka aku akan memberi semuanya. Jadi seperti kredit, semacam checklist kepada Allah. Kemudian kalau aku dapat sekian, maka ya sekiannya aku kasih samamu Tuhan. Tapi benar gak begitu? 3 pilar teologi sukses masuk ke dalam gereja dan masuk ke dalam banyak gerakan yang menyesatkan. Sampai ada kalimat yang mengatakan begini. Kalau kita anak Tuhan tidak pernah menikmati kemewahan di dalam dunia ini, kapan lagi kita nikmatin? Karena kenikmatan di dunia ini tidak sama dengan kenikmatan di surga. Maka kita yang pasti nikmati di surga, kita harus nikmati juga yang di dunia ini. Kan kita anak raja. Maka saya kritik dengan lagu yang mengatakan, aku anak raja, engkau anak raja. Itu tidak dalam Alkitab, nggak ada istilah anak raja. Coba perhatikan, baca. Yang ada adalah anak-anak Allah. Is different. Jadi konsep aku, aktualisasi diriku, menetapkan aku maunya ini,
Maunya itu sudah dirancang. Lalu kehendak Allah diabaikan. Dan dimanipulasi bahwa inilah kehendak Allah. Jadi kehendak Allah itu membungkus kehendak dia, sehingga kehendak dia itu begitu rapinya dibungkus dengan kalimat inilah kehendak Allah. Seorang pendeta yang dengan teologi seperti itu di daerah Semarang, pendeta besar, saya nggak usah sebutkan namanya. Seorang jemaatnya diskusi dan dialog, sharing sama saya, dan dia menangis. Dia mengatakan, Pak Rudi, ada satu kalimat yang dikeluarkan oleh pendeta itu bilang begini, saya mendapatkan penglihatan ada satu orang sekretaris, dan saya sebenarnya menikah dengan dia di dalam roh, dan istri saya yang ada sekarang adalah menikah di dalam jasmani. Jadi saya sebenarnya harusnya menikah dengan dia, dan dia seharusnya tidak menikah dengan laki-laki itu, tapi kami sudah menikah di dalam roh. Mengerti maksudnya di situ? Sebenarnya masing-masing punya keinginan yang jahat seperti Mr. Batman yang tadi saya katakan tadi. Semua ditutupin. Itu Allah menyatakan, membukakan penglihatan itu kepada saya. Nama Allah, kebenaran Allah itu menjadi guci yang indah, tapi dalamnya itu ular beludak. Maka hati-hati. Bicara kehendak-Mu ya Tuhan, bukan kehendak-Ku. Berarti saya mau lutut, saya mau taati seperti seorang prajurit. Dengar perintah komandan, kemana saja dia ikuti. Hamba Tuhan itu kita. Hamba di dalam peristiwa 2 anak yang hilang, masih ingat perumpamaan 2 anak yang hilang? Sebenarnya ada pelajaran yang indah tentang kehendak Allah di situ. Anak yang hilang itu sebenarnya dua-duanya hilang, anak sulung dan anak bungsu. Anak yang bungsu mengingini kehendak dia, Bapak sekaranglah berikan warisan itu. Sekarang ngotot nuntut. Terus bapak itu, ini lakukanlah menurut kehendakmu. Dilakukan, dia pesta habis semuanya sampai dia akhirnya makan makanan kinahan. Lalu si anak sulung kerja terus, kreatif, bikin perusahaan besar dan menikmati semuanya. Pulanglah anak bungsu ini kan, pulang dengan satu pengertian, udahlah, aku jadi budak bapakku juga nggak apa-apalah. Yang penting aku nggak makan makanan BABI itu. Udah datang, begitu datang, bapaknya dengan setia, pasti anakku kembali, pasti anakku kembali. Ini bapak yang luar biasa. Itulah bapak kita, gambaran bapak kita. Kalau kita sudah ditetapkan pasti anak Tuhan, engkau sejahat apapun pasti kembali kepada Bapa. Tapi jikalau engkau bukan anak Tuhan, bukan ditetapkan Tuhan, sebaik apapun yang kamu perbuat, engkau tetap ditolak oleh Allah. Ini mengerikan, prinsip ini mengerikan. Maka itu Bapak itu dengan setia, kesetiaan dia bukan karena kesetiaan anak ini pulang kenapa? Motivasinya cuma satu, saya diterima aja sudah puji Tuhan. Begitu masuk, langsung diberikan jabatan yang baru, dikasih jubah yang baik, dikasih cincin. Selama dia ada di dalam rumah bapaknya sebelum dia menghabiskan harta warisan, belum pernah dia mendapatkan jubah dan cincin. Berbeda, statusnya berbeda. Jadi selama dia berada di dunia bapaknya, di dalam keluarga, sebelum dia menghabiskan semua berkat yang diberikan dia tidak pernah menikmati namanya jubah dan cincin. Tapi begitu dia balik, justru dikasih. Berarti posisinya dia yang rusak bukan ditingkatkan pada status yang semula, tapi dinaikkan lagi kepada level yang lebih atas. Ini namanya redemption, penebusan. Kehendaknya sudah betul-betul dibuang habis. Sudah tidak ada lagi harapan. Mau buat apa-apa tidak, dia maunya pokoknya kembali. Dia taati. Dia dipretelin, cuci bajunya, cuci apanya, terus pakaiin, udah besar kan dipakakan, terus kasih makan semuanya potong. Waduh,
Dia nggak berkutik diam saja kan. Tapi kakaknya dari ladang, "Bapak, apa-apaan ini? Saya kerja, tapi tidak pernah dapat upah dari Bapak." Ingat, kalimatnya ngeri sekali. Jadi dia punya konsep, walaupun di rumah bapaknya, dia punya konsep sebagai apa? Pekerja, bukan pemilik. Karena dia minta upah. Selama aku kerja, selama aku meningkatkan produksi daripada perusahaan Bapak ini, satu ekor kambing pun tidak pernah disembeli sama saya. Mana upah saya? Jadi dia konsepnya dalam bekerja adalah upah. Jasa dia mau diperhitungkan untuk mendapatkan jubah itu dan cincin itu. Tapi anak ini mendapat belas kasihan, yang bungsu ini, bukan karena sesuatu tenaga dia, kemauan dia, tapi karena pemberian bapaknya. Jadi dua ini paradoks yang hilang akhirnya yang sulung. Karena dia tidak ikuti kehendak bapaknya selama dia dekat dengan bapaknya. Tapi anak bungsu itu mengetahui bapaknya pasti bisa terima dia. Karena tahu kehendak bapaknya adalah penuh belas kasihan. Yang dekat belum tentu kenal. Yang jauh belum tentu dibuang. Saya ulangi, yang dekat dengan Tuhan belum tentu kenal Tuhan. Yang jauh sepertinya belum tentu itu dibuang oleh Tuhan. Karena di dalam pergumulan hidup kita mengenal kehendak Allah itu panjang prosesnya. Jangan buat satu keputusan yang plek, bahaya sekali. Kalau dikatakan di dalam Roma 12 ayat 2, yang kita lakukan adalah kehendak kita supaya melakukan kehendak Allah yang baik, yang berkenan, yang sempurna. 3 level, baik, berkenan, sempurna. Baik itu bicara soal daripada nilai daripada apa yang kita kerjakan. Bicara soal berkenan itu bicara soal bagaimana Allah boleh senang untuk apa yang kita perbuat. Bicara yang sempurna artinya kualitas dari apa yang kita kerjakan itu yang the best. Jadi waktu kita melakukan apa saja, termasuk mengambil keputusan, karena di dalam kehendak, antara kehendak dan praktek di sini ada namanya decision. Ada kehendak, ada namanya yang output, di tengah-tengah ini namanya decision, keputusan. Nah, kita tidak mungkin tidak mengambil keputusan. Waktu mengambil keputusan itu sudah diserahkan sama Tuhan belum? Waktu memilih si dia, sudah doa belum? Waktu menikah, sudah doa belum? Waktu mau memikirkan punya keturunan, sudah bersandar kepada Tuhan belum? Waktu mau membawa mereka nanti ke sekolah, sudah berdoa belum? Wah, itu prosesnya panjang sekali. Belum lagi di dalam aspek hubungan suami istri. Belum lagi dalam aspek hubungan lagi pacaran. Belum lagi dalam aspek hubungan dalam buruh pekerja dengan majikan. Bagaimana kehendak Allah dinyatakan? Kalau bosnya bilang, bilang ya, kalau nanti saya telepon tidak ada. Atau papanya bilang sama anaknya yang paling kecil, nanti kalau ada telepon dari teman papa bilang ya papa nggak ada di rumah. Si anak kecil ini kan namanya anak kecil. Ring, halo, ya. Ada papa nggak? Kata papa nggak ada di rumah. Jujurnya ada, tapi tidak berhikmat. Namanya anak kecil. Tapi kita harus jujur seperti itu. Tapi perlu ketulusan yang penuh dengan hikmat. Maka waktu kita mengambil keputusan apapun itu, ada risiko yang dihadapi. Jikalau keputusan itu bertentangan dengan zaman kita, maka risikonya adalah kita melawan arus. Jikalau keputusan yang kita hadapi itu bertentangan dengan adat kita, maka risikonya kita dikucilkan dari adat. Jikalau risiko itu adalah bertentangan dengan denominasi dan dominasi gereja kita,
kita berani mengambil risiko. Saya mau buat seminar dengan tema denominasi dan dominasi. Dominasi dari gereja. Orang yang punya denominasi ini gereja saya ini, gereja ini, tapi ternyata dia jadi penguasa daripada gereja-gereja yang lain, itu mendominasi. Gereja yang suka menunjukkan denominasinya biasanya suka mendominasi gereja-gereja lain. Ini besar nanti kalau mau dijelaskan. Jadi waktu kita mau ngambil keputusan dari dalam hati kita, apa sih sebenarnya motivasinya? Tulus enggak? Maka kesucian menjadi ukuran ketulusan rohani kita. Kesucian tidak bisa ditipu oleh setan. Tetapi kesucian itu bisa tanda kutip seperti dipermainkan, seperti Mr. Batman. 3 tahun dia suci kan kelihatannya kan, nggak berbuat apa-apa loh. Tangan kanan dan tangan kiri bukannya tidak bisa dibedakan dan tidak mau membeda-bedakan waktu bergandengan tangan dengan cewek ini. Artinya tangan itu tetap di tangan. Yang nggak ngerti ya sudah. Ya. Jadi waktu dia pacaran tangannya tetap di tangan, kakinya tetap di kaki, mulutnya tetap di mulut. Dia jaga semuanya kesucian. Tapi begitu hatinya diambil, yang kanan tangan menjadi kaki, kaki menjadi kepala, kepala waduh macam-macam itu. Jadilah kebun binatang. Saudara, bicara kehendak Allah, jadilah kehendakmu ya Bapa, bukan kehendak kami, bukan kehendakku. Berarti itu bicara dua pribadi yang sedang dipertentangkan. Jadi berada di dalam posisi dua pribadi yang dipertentangkan. Jadi Allah dipertentangkan dengan saya. Kalau mau jujur, latihannya jangan dengan Allah dulu. Siapa yang sudah bekerja di sini? Coba pertentangkan kemauanmu dengan kemauan bosmu. Yang gak usah dengan Allah dulu. Allah itu terlalu waduh luar biasa. Gak usah dulu dengan dirimu, dengan pimpinanmu. Marudut, nggak tahu siapa sih ada Marudut nggak namanya? Ada? Nggak ada ya? Marudut. Ya, bos. Kau besok pergi dulu ke Surabaya ya. Ada apa? Ada banyak pekerjaan di sana. Nggak mau bos. Kau macam mana? Ini tugas. Nggak mau. Ya sudah. Nanti kau dipecat. Pecat aja bos. Jadi si Marudut ini keras kepala. Akhirnya dia dipecat. Tapi si Victor sini lo. Ya bos. Kamu nanti ke sana. Ya bos. Kamu gini-gini. Ya bos. Nanti tipu di sana ya. Ya bos. Ini dia yang cocok mengikuti kehendakku. Yang si Marudut kurang ajar, nggak mengikuti kehendakku. Dua-dua berdosa nggak? Dua-dua jahat ya. Sama-sama pak. Satu pemberontak, satu patul. Dua-dua itu jahat. Satu betul-betul melawan atasannya. Yang satu terima apa yang dikerjakan atau yang diperintahkan atasan, tapi apapun itu termasuk nipu, curi, bohongin kliennya di Surabaya. Karena si Victor yang penting saya dapat duit. Pokoknya saya bisa nikmatin. Lumayan kan 2 minggu di hotel. Pikirannya udah kotor, namanya Victor, ya kan? Wah, udah macem-macem. Iya, dia udah dari awal. Mudah-mudahan si Marudut ini nggak mau lah dia kan keras kepala. Waktu itu saya kasih tahu, ayo kesini, nggak mau juga. Memang dia keras kepala. Mudah-mudahan dia nggak mau. Biar aku yang masuk. Kalau aku masuk, pokoknya yes. Itukah kehendak Allah? Itukah kehendak yang kita mau nikmati? Tidak. Kehendak Allah bukan berarti saya tidak patuhi, tetapi saya mau patuhi, tapi dengan satu pengertian. Jujur, tulus, benar, suci, kudus saya lakukan. Maka jangan pribadi Allah dipertentangkan dengan pribadi kita ciptaan yang terbatas, yang cemar, yang parah itu, terus diperhadapkan. Kehendakmu atau kehendakku Tuhan? Kayaknya enggak kehendakku, kehendak bosku. Bosnya si iblis. Atau Tuhan besarku, atau benda matiku.
Bukan itu. Berarti kalau dibilang kehendak-Mu Tuhan, gak usah lagi ada kalimat tambahan. Kehendak-Ku juga, gak ada. Kehendak-Mu Tuhan yang menjadi kehendak-Ku, itu yang paling penting. Ini kuncinya. Jadi Tuhan kehendak-Mu yang jadi kehendak-Ku, di mana aku melakukan yang Engkau kehendaki. Sementara aku sendiri sudah tidak perlu lagi kehendak-Ku. Karena kehendak-Mu menjadi kehendak-Ku. Itulah yang disebut jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Doa Bapa kami hanya untuk orang pilihan, hanya untuk orang percaya, hanya untuk orang yang sudah ditebus Kristus. Tidak mungkin doa Bapa kami bisa didoakan kepada semua orang, tidak. Maka doa Bapa kami bukan soal hafalannya. Bapa kami yang di surga dikuduskanlah namamu, hafal semua. Bukan soal hafalnya, prinsip-prinsip di dalamnya. Saya mengeksposisi doa Bapa kami itu kurang lebih 6 bulan. Kupas, salah satunya adalah kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, lalu saya mau menjawab pertanyaan daripada soal dari undangan ini. Pertama, apakah kehendak Allah dapat bagaimanakah membukakan kehendak Allah? Saya sudah bukakan, walaupun Tuhan begitu luas waktu membukakannya. Bagaimana mengetahui kehendak Allah? Baca Alkitab, ada tulisan, inilah yang ku kehendaki. Kehendakku adalah melakukan perintah Allah. Setiap kata kehendak, pikiran Allah, kemauan Allah itu adalah kehendak Allah, taati. Itu sederhananya mengetahuinya. Yang prinsip umum, yang ku kehendaki tadi Riri bilang, Riri ya betul namanya ya, nggak berubah kan? Riri bilang, coba baca Tesalonika, yaitu pengudusan, jauhkanlah percabulan. Istrinya istri yang beriman. Jadi sebenarnya kalau di kalimatnya itu seperti itu. Jadi harus jelas. Itu kehendak Allah, ya kehendak Allah. Sepadan itu bukan berarti satu level ekonominya, satu level untuk kecantikan ketampanannya, satu level umurnya, bukan. Sepadan itu berarti sehati sepikir berpaut dengan kebenaran Allah, ditebus oleh Kristus. Sama-sama orang Napo Sebulu juga, kalau satunya belum sungguh-sungguh, yang satunya sungguh-sungguh, yang satu pasti ngerecokin yang satu. Waktu yang satu, ayo kita persekutuan Napo Sebulu. Enggak kita nonton aja. Filmnya bagus, The Mummy 3. Dan gue lagi punya tiket 2 nih. Ayo ikut nggak? Oke. Cuma sekali ini aja kok. Mudah-mudahan gak dari sini ya. Cuma sekali itu, tapi sekali itu si pria itu sudah pikir apa? Gue udah beliin obat bius, gue udah beliin ini, gue udah siapin hotel, gue udah siapin ini. Sekali itu saja. Hati-hati, yang sekali itu bisa hancurin. Benar. Saya jujur belak-belakan ngomong. Banyak orang Kristen terjebak begitu. Orang sehari 2 malam. Alai ngasih gasudi. Bener. Tawarannya bukan hanya ngiler di sini juga ngiler, di sini ngiler gitu ya. Udah semuanya bahaya sekali. Hati-hati yang sekali-sekali itu ya. Jangan sekali-sekali. Ya. Yang sekali-kali itu jangan sekali-kali sebelum satu kali itu engkau lakukan. Yang ngerti ya sudah. Bagaimana mengetahui kehendak Allah? Yaitu seperti baca firman, renungkan, saat teduh bersama, baca firman baik. Jangan mengetahui kehendak Allah. Saya mau ke gunung Tuhan, Roma, Paboa Matuau, Isedo, Sirirido, Manang si Novia, Manang si lupa Tuhan. Pokoknya ima di atas gunung, terus datang lagi yang lain sini. Tuhan, Paboa maaf, unang ini. Padahal unang itu maksudnya yang lagi doain di sana, datang gunung lain. Jadi bentrok, yang Tuhan pilih. Gue yang ngasih yang mana nih? Yang ini bilang yang ini, yang ini bilang yang bukan yang ini. Waduh, udahlah dua-duanya nggak usah. Karena pikir kehendak Allah itu bisa seperti main catur, mentang-mentang orang Batak jago main catur. Ayo jalanin. Enggak. Sumbernya baca Alkitab.
nggak pernah baca Alkitab. Pokoknya kata pendeta itu saya cocoknya sama itu, kata Amang itu saya cocoknya kerja di situ. Tapi nggak pernah tanya, Tuhan cocokkah aku, tepatkah? Nanti kalau udah jadi, itulah ala nima. Sama dosanya Adam Hawa kayak begitu. Tuhan, perempuan yang kau tempatkan di sampingku, itulah yang membuat aku makan. Kalau kata Tuhan bilang, siapa suruh lo makan? Kalau Tuhan bilang gitu gimana? Siapa suruh lo makan? Gue gak nyuruh makan. Perempuan itu ya biarin aja. Perempuan itu, buru-buru, waduh. Uluk hidup. Wah. Lokomi. Wah, sabegi omu uloki. Jol madoho dang ulok. Ulok membagi ulok. Jol madang ngolo membagi ulok. Ngerti maksudnya? Nggak ngerti ya sudahlah. Bahasa Batak itu perlu. Makanya ikut kebaktian jangan bahasa Indonesia saja. Bahasa Batak juga perlu, ya. Jadi dalam mengerti kehendak Allah itu yang aneh-aneh, visualisasi, doa, meditasi segala macam. Ini aja satu kata demi satu kata. Oh, jangan membunuh. Oh ya, nggak membunuh aku. Jangan mencuri, tapi aku membunuh kerbau. Oh, ini maksudnya manusia. Oh iya, jangan mencuri. Oh iya, tapi aku mencuri hati dia. Oh bukan, ini maksudnya mencuri yang lain. Oh nggak apa-apa lah, kalau mencuri hati nggak apa-apa. Jangan berzina. Ini Tuhan, aku gagal nih. Aku nggak berzina sih Tuhan, cuman buku porno, waduh, udah habis semua aku lalap. Video segala jenis XL, XA, XY apa tuh udah. Maksudnya apa? Jangan. Tuhan bilang jangan, itu kehendak. Tapi bilang, itu maksudnya jangan, sebenarnya boleh sekali-sekali. Ali undang pasiriku. Bukan itu. Kan nggak apa-apa lah bang, sekali aja. Saya bilang yang sekali, jangan coba sekali-kali. Bahaya. Nanti waktu lain kali tidak akan menikmati yang kali itu. Bagaimana Yesus menempatkan kehendak Bapa? Yesus menempatkan kehendak Bapa ya seperti saya tadi katakan, kehendakmu Tuhan yang kulakukan. Apakah Yesus punya kehendak yang berbeda dengan kehendak Bapa? Seolah-olah di dalam doa Getsemani kan, you punya rencana nggak ngasih tahu sama aku, jadi ya aku diutus saya ikutin aja. Bukan itu maksudnya. Seolah-olah tuh kalau di dalam ajaran lain konflik itu seolah-olah Tuhan itu, lihat, kamu bilang Bapa, Anak, Roh Kudus itu sejajar, setara, sepikiran. Buktinya dalam doa di Taman Getsemani, kehendakmu dan kehendakku. Kehendakmu yang jadi, kehendakku enggak. Seolah-olah bentrok kan. Seolah-olah Kristus itu adalah pribadi yang tidak sehati dengan Tuhan, dengan Allah Bapa, dengan Allah Roh Kudus. Tidak. Pengertian di situ adalah pengertian bahwa sebagai manusia yang juga memiliki kehendak, yang jikalau boleh, kehendaknya manusia itu adalah tidak taati kehendak Bapa. Karena bicara Allah, ini bicara sebagai wakil manusia, ciptaan. Sebagai wakil kita, bukan ciptaan, sebagai wakil ciptaan manusia, sebagai man. Jadi dia nggak mungkin. Tapi dia satu kalimat yang penting, kehendakmu yang jadi. Jadi bagaimana? Harus berani ngambil keputusan. Tuhan, anggo boi imana, anggo dang boi lo memak. Harus berani gitu. Berani bicara begitu. Tuhan, kalau aku udah pacaran 2 tahun sama dia, kalau bukan dia ya sudah, kasih yang lain loh. Iya kan? Jangan itu terus. Kalau itu bertengkar, marbadai terus. Ketemu seperti kucing sama meong sama tikus, ya. Meong sama tikus. Gira nggak ketemu. Halo sayang, gimana? Udah makan belum? Gira ketemu. Wih, sepertinya keluarlah otot-ototnya dan tanduknya masing-masing. Kalau kehidupan rohani kita nggak bertumbuh, berarti engkau berada di dalam penolakan kehendak Allah. Kalau dalam pacaranmu, dalam pekerjaanmu, hidupmu makin tidak kenal Tuhan, makin keluar dari Tuhan, berarti pekerjaanmu kemungkinan besar sedang berada di dalam pemberontakan kepada Allah. Maka harus berani. Tuhan, ubah hatiku. Lagunya enak ya, ubah hatiku. Begitu diubah, ku kagak mau. Bahaya. Bagaimana mendorongnya?
supaya bisa mengerti, mengetahui, ya taati aja satu persatu. Kalau sekaligus nggak mungkin, jujur nggak mungkin. Mana mungkin kita bisa taati 100% semuanya satu persatu. Pokoknya udah kubaca loh Tuhan, semua nih one by one aku sudah kerjakan. Nggak mungkin. Karena person by person kita Tuhan tuntut dengan hal yang berbeda. Masing-masing kita punya satu hal yang berbeda yang Tuhan mau tuntut dari kita untuk kita boleh lakukan. Allah yang berdaulat atas hidup kita. Maka Allah menetapkan langkah-langkah kita, lalu kita meresponi dengan tanggung jawab kita. Waktu kita meresponi dengan tanggung jawab kita masing-masing dituntut oleh Tuhan melakukan person by person. Termasuk kepada pacarmu, orang tuamu, suamimu, istrimu, anakmu, keluargamu, gerejamu. Masing-masing kita punya kehendak Tuhan yang mau dinyatakan dalam hidup kita. Tidak mungkin sama. Kalau sama, manusia nggak unik. Kalau terlalu berbeda, manusia bukan kecoa. Maksudnya tahu, di hotel itu kecoa juga ada, di tempat-tempat apapun juga ada, sama seperti cicak. Manusia bukan itu, tapi manusia juga nggak sama. Semua masing-masing punya keunikan. Ada prinsip yang sama, tunduk kepada Tuhan, tapi ada hal yang secara pribadi kita. Contohnya sederhana, yang kamu pakai bajumu sekarang, itu kehendak Tuhan apa bukan? Saya pakai baju batik ini kehendak Tuhan gak ya? Kamu tahu kehendak Tuhan kan seluruh hidup kan? Itu enggak, kehendak Tuhan bukan? Nah begitu tuh nggak terlalu diprinsip, itu bukan prinsip. You mau pakai baju merah, hijau, kuning, atau pelangi di sini semua warnanya ya macam-macam. Itu no problem. Itu adalah satu natur daripada kita untuk boleh menetapkan apa. Tetapi yang dimaksud dengan kehendak Allah itu kaitannya dengan life-mu dari dalam hati. Waktu saya pakai baju ini, saya untuk Tuhan. Waktu saya pacaran dengan si A, itu untuk kemuliaan Tuhan. Wah susah ya pacaran untuk kemuliaan Tuhan. Waktu saya kerja di bank dan ngitung-ngitung uang, dan menghitung-hitung kredit orang, dan ngitung-ngitung kartu kredit orang supaya orang ngikutin kredit saya, itu juga saya lakukan untuk kehendak Tuhan apa bukan? Harus kait semua dengan kehendak Allah itu sendiri, itu kehendak Allah. Hal yang paling penting waktu kita mengalami kesulitan, mau gak kita bilang inilah kehendak Tuhan? Kristus waktu dicobai itu berdasarkan pimpinan Tuhan atau bukan? Oleh iblis, Roh Kudus yang memimpin dia masuk ke dalam pencobaan, dan itu untuk melaksanakan kehendak Allah. Kristus tidak berdosa tapi dia dibaptis. Yang lainnya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis karena berdosa, ya kan? Tapi Yesus Kristus dibaptis bukan karena dia berdosa, dan tidak perlu ada pengakuan dari mulutnya, aku berdosa. Karena yang lain-lainnya waktu dibaptis di hadapan Yohanes Pembaptis, dia mengatakan aku berdosa, mengaku dosanya, dan dia dibaptis bertobat. Tapi Kristus dibaptis bukan untuk pengakuan dosa, bukan orang berdosa, bukan karena apa, tapi untuk apa? Melaksanakan kehendak. Biarlah engkau lakukan, itulah yang dikehendaki Allah. Jadi ada kalanya kita melakukan yang tidak lazim dalam melakukan kehendak Allah. Karena itu dalam kesulitan Allah hendak memakai kita untuk kita boleh menikmati Tuhan dan kita boleh hidup menyenangkan Tuhan sendiri. Maukah saudara berani mengambil keputusan malam ini? Tuhan, kalau itu pacarku tidak sesuai dengan kehendak-Mu, saya rela putus. Tapi kalau kehendak-Mu, saya siap menerima risiko, sekalipun dia cacat nantinya, sekalipun dia mungkin tidak melahirkan keturunan bagi saya. Tuhan, jikalau memang di tempat pekerjaanku aku tidak bertumbuh, beranikah saudara mengatakan aku keluar dari situ? Kalau memang aku bertumbuh, saya mau menjadi saksi di situ. Itu keputusan saudara, bukan keputusan saya atau keputusan siapapun. Saudara mengambil keputusan di hadapan Tuhan. Jikalau saudara menetapkan keputusan itu di hadapan Tuhan, jikalau jatuh dan salah, dengan jujur kita sudah tulus berdoa, ternyata kita salah, Tuhan akan tarik lagi kita kembali kepada posisi untuk kita jalan terus. Jadi jangan ragu untuk mengambil keputusan, tapi jangan ceroboh dalam mengambil keputusan. Tetapkan langkahmu, ambil keputusan, lalu berani bertindak. Di dalam kehendak ada tindakan, di sini keputusan berjalan.
dan tetap bersandar kepada Allah. Kristus yang sudah menjadi contoh bagi kita. Kristus yang sudah menyatakan contohnya ketika dia mati di atas kayu salib. Kristus yang terus menguatkan kita. Roh Kudus mendoakan kita. Kristus mendoakan kita. Bapa menanti kita untuk tetap melaksanakan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, untuk mengerti kehendak-Mu kami begitu sulit. Sekali lagi kami sering ada di persimpangan jalan Tuhan. Tapi kami mau Engkau pimpin agar kami mengikuti jejak langkah-Mu yang taat sampai mati di atas kayu salib. Mampukan kami yang masih muda ini Tuhan. Seringkali keinginan daging, keangkuhan hidup, dan keinginan mata, serta segala yang dunia tawarkan, membuat kami terlena dan kami tidak berani mengambil keputusan mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Biarlah firman yang boleh mendorong kami untuk mengingat kembali kehendak-Mu yang mulia itu, kami mau taati. Sertai kami Tuhan. Biarlah Engkau buka pikiran kami. Engkau berikan kemampuan kepada kami untuk mentaatinya. Setiap kami yang punya pergumulan Tuhan, hamba-Mu berdoa, biarlah Engkau yang memimpin dan mengarahkan. Jikalau ada saudara-saudara kami yang hadir di sini bergumul dengan pasangan hidupnya, baik yang sedang menunggu pimpinan Tuhan atau yang sedang dalam proses berteman, kiranya Engkau yang mengudus layakan mereka dan memberikan arah yang tepat, sehingga nantinya mereka mendapatkan pasangan yang sepadan, seiman, dan bersandar kepada Tuhan. Jikalau di dalam pekerjaan saudara-saudara hamba-Mu ini mengalami pergumulan yang sulit, baik karena atasan, karena pekerjaan itu sendiri, dan karena bagian gajinya yang sangat sedikit, Tuhan, biarlah Engkau yang berbicara. Kau meneguhkan, menghibur, menolong, agar setiap saudara-saudara hamba-Mu ini boleh diteguhkan dan terus berharap kepada Tuhan. Jikalau ada pergumulan-pergumulan lain Tuhan, mungkin di dalam hidupnya ada persimpangan-persimpangan jalan yang sulit untuk ditinggalkan, Tuhan, hamba-Mu berdoa, tariklah mereka, seperti Engkau membawa anak bungsu yang kembali kepadamu. Ya Tuhan, kami mau Engkau juga menarik kami kembali. Terima kasih Bapa untuk firman yang boleh kami dengar. Kami renungkan perkataan-perkataan-Mu. Biarlah kami boleh melakukannya hari ini sampai selamanya.